Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Triwijaya M.Eng, yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc. Mohon izin, kami dari kelompok 13 terdiri dari saya sendiri Ahmad Budianto, Rizky Ramadhani, dan Yogi Baskoro. Izin menyampaikan terkait dengan hasil akhir proyek kelas kami dengan judul peningkatan efisiensi dan kualitas pemeliharaan pembangkit listrik melalui pengembangan aplikasi instruksi kerja online atau IKON pada PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pemeliharaan atau kita singkat sebagai UBH. Adapun abstraksinya adalah unit bisnis pemeliharaan atau UBH adalah salah satu unit kerja di lingkungan PLN Indonesia Power yang menjalankan fungsi kegiatan pemeliharaan baik secara periodik maupun non-periodik untuk kebutuhan pemeliharaan mesin pembangkit tenaga listrik di PLN Indonesia Power dan juga PLN Group. Pada prosesnya, PLN Indonesia Power unit bisnis pemeliharaan atau BH pada saat mengerjakan proyek pemeliharaan pembangkit memerlukan instruksi kerja dalam proses pembongkaran, inspeksi, dan pemasangan peralatan pembangkit listrik agar kualitas dari pekerjaan pemeliharaan pembangkit dapat terjamin. Proses pencarian instruksi kerja secara cepat dan mudah sesuai dengan mesin atau part pembangkit yang akan dipelihara dibutuhkan agar tidak mengganggu jalannya proses pemeliharaan mesin pembangkit. Kelengkapan instruksi kerja juga sangat penting agar pada saat melakukan pembongkaran, inspeksi, dan pemasangan, teknisi atau eksekutor mempunyai dasar pekerjaan sehingga kualitas pemeliharaan pembangkit dapat terjaga. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka muncullah inovasi berupa aplikasi IKON, yaitu sistem informasi berbasis aplikasi untuk mempermudah aksesibilitas dokumen instruksi kerja. Metode yang digunakan yaitu metode BMC atau Business Model Canvas, kemudian Design Thinking, dan Balance Scorecard. Aplikasi IKON mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pemeliharaan. Dibandingkan dengan menggunakan metode offline, dengan aplikasi IKON dapat mempercepat proses pencarian instruksi kerja setiap part atau mesin sehingga tentunya akan mempercepat durasi pemeliharaan dan meningkatkan kualitas pemeliharaan. Dengan kata kuncinya, instruksi kerja, pembongkaran, inspeksi dan pemasangan, quality, dan kualitas latar belakang. Selanjutnya ada latar belakang. Jadi aplikasi IKA Online ini diawali dari pembuatan IKA secara manual yang dibuat secara manual dengan aplikasi Excel. Kemudian selanjutnya dilakukan beberapa improvement melalui proses pengelolaan database yang dimasukkan secara web yang diakses secara intranet. Nah, kemudian improvement lagi nanti selanjutnya akan bisa diakses secara web dengan intranet. Berikut adalah milestone dari IKA Online, di mana pada tahun 2010 dokumen instruksi kerja masih dilakukan secara manual. Kemudian tahap selanjutnya di tahun 2013 dokumen instruksi kerja diupload di intranet. Kemudian tahun 2019 diinisiasi untuk pembuatan aplikasi online. Kemudian pada tahun 2020 pendataan dan upload data instruksi kerja yang ada di intranet ke database IKON. Kemudian pada tahun 2021, tepatnya di bulan Desember, dilakukan go live terhadap aplikasi IKON ini. Baik, rumusan masalah dari latar belakang IKA Online ini adalah pertama, PT Indonesia Power ini memerlukan instruksi kerja dalam proses pembongkaran, inspeksi, dan pemasangan peralatan pembangkit listrik yang bisa diakses pada mobile phone agar kualitas dari pekerjaan pemeliharaan pembangkit dapat terjamin ya.
Sehingga tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk bagaimana kita mempermudah akses dari dokumen instruksi kerja tersebut, lalu muncullah suatu ide bagaimana IKA tersebut bisa digunakan dalam basis aplikasi, sehingga bisa dilakukan akses yang mudah di mana saja, kapan saja. Nah, yang perlu diketahui adalah bagaimana sebenarnya framework outage dan prinsip-prinsip dari 5On ya, yaitu prinsip-prinsip yang digunakan dalam proses pemeliharaan di sistem pembangkitan listrik, bagaimana alur-alur proses tersebut bisa terjadi sehingga bisa tergambarkan bagaimana kompleksnya proses ini dan bagaimana melihat gambaran di posisi mana sih sebenarnya IKA online ini akan masuk dalam membantu proses pelaksanaan overhaul atau pemeliharaan periodik di sistem pembangkitan listrik. Nah, kalau kita lihat framework ini ada 3 pembagian area yang penting, yaitu pertama adalah pre-outage, outage execution, dan post-outage. Jadi ada dari yang pre-outage itu terbagi menjadi 2, yaitu perencanaan dan persiapan, di mana dalam proses pre-outage di sisi perencanaan itu ada tiga pendataan pembagian klasifikasi perencanaan itu sendiri. Pertama R1 yang dilakukan 18 bulan sebelum pelaksanaan overhaul dimulai, di mana di sana ditetapkan anggaran, lalu ditentukan part-part utamanya, lalu ditentukan skop standar yang akan dilakukan overhaul peralatan tersebut, lalu ditentukan struktur organisasi dari sisi pemilik unit ya. Jadi siapa saja yang akan melakukan manajemen overhaul dari sisi pemilik aset ataupun aset owner. Lalu pada proses yang kedua atau R2 di sini dilakukan 12 bulan sebelum pelaksanaan overhaul, di mana merupakan kelanjutan dari R1. Di sini akan dilakukan kembali dan dipastikan apakah dalam skop yang sudah direncanakan itu ada pertambahan apa tidak. Nah, dan dilakukan juga analisa risiko terhadap apa-apa saja yang mungkin nanti terjadi bila dilakukan penambahan skop ataupun dikondisikan dengan 6 bulan berjalan setelah dari proses R1 itu, apakah kondisi aset unitnya masih bagus apa tidak, sehingga kondisi pemeliharaan skopnya itu bertambah atau tidak. Selanjutnya masuk ke tahapan R3. Ketika sudah dilakukan R1 dan R2, maka skop yang sudah direncanakan itu dibekukan atau dibakukan. Nah, dari sana juga dilakukan proses penetapan quality control plan ya. Jadi apa saja yang akan ditetapkan sebagai critical tasks yang akan menjadi parameter utama dalam pelaksanaan overhaul nanti. Nah, masih di kerangka pre-outage, yaitu sekarang masuk ke persiapan. Persiapan sendiri ada P1 yang dilakukan sekitar 3 bulan sebelum pelaksanaan dari overhaul. Nah, di sini perlu mengintegrasikan antara aset owner dengan eksekutor. Nah, di sini aset owner menyampaikan apa saja skop-skop yang tadi sudah disepakati di posisi R3 untuk disampaikan ke eksekutor. Lalu disampaikan juga QC plan yang tadi sudah disepakati agar bisa dilakukan dalam pelaksanaan overhaul nanti itu dipastikan terjamin masalah kualitasnya. Lalu diterbitkan work order dan skop-skop pekerjaan telah disampaikan kepada calon eksekutor. Nah, di P2 yaitu pelaksanaannya 1 bulan sebelum waktu eksekusi, di mana sekali lagi dilakukan penajaman schedule dari schedule yang ditetapkan berdasarkan masing-masing tipe pemeliharaan, dipastikan kembali apakah waktu yang sudah dibuat itu sudah mampu mengcover semua
rencana pelaksanaan eksekusi dan dilakukan finalisasi struktur organisasi atau STO. Di sana dipastikan merupakan struktur organisasi gabungan dari asset owner dan dari eksekutor, sehingga bisa terpantau siapa saja proses koordinasi ataupun terbentuk basic komunikasi antara kedua belah pihak, baik pemberi pekerjaan dan yang melakukan eksekusi. Di P3 atau yang bisa disebut dengan kick-off meeting dilakukan 1 minggu sebelum overhaul, di mana dipastikan kembali persiapan dari seluruh labor atau ESDM yang nanti akan melakukan eksekusi, lalu alat-alat kerjanya, baik alat kerja umum, alat kerja khusus maupun alat-alat pengujian, lalu juga dipastikan seluruh material yang akan digunakan sudah sudah ready untuk menuju ke proses eksekusi. Nah, dalam proses eksekusi dipastikan di sini dalam kondisi unit pembangkit dalam kondisi shutdown. Nah, posisi shutdown ini beberapa hal yang dilakukan, yaitu dalam proses pemeliharaan ada disassembly, ada pemeriksaan, ada penggantian part, lalu ada assembly. Di sini juga melakukan quality control yang berdasarkan dari QC plan yang telah disusun sebelumnya, dan dipastikan juga dalam bekerja itu memenuhi kaedah keselamatan dan keamanan lingkungan. Lalu dari proses semua sudah dilaksanakan tersebut, dipastikan alat-alat tersebut yang sebelum performanya itu dilakukan pengujian dan setelah dilakukan perbaikan akan dilakukan tes kembali supaya bisa dilihat bagaimana efektivitas dari proses pemeliharaan tersebut. Nah, dari e-commerce online yang telah tadi dipaparkan pada penjelasan sebelumnya, maka e-commerce online ini akan masuk dalam proses outage execution atau pada proses pemeliharaan. Jadi seperti kita ketahui apa saja kegiatan tadi yang dilakukan pada proses pemeliharaan, maka disinilah fungsi daripada e-commerce online itu membantu para eksekutor untuk bisa mudah mengakses standar kerja yang dalam bentuk instruksi kerja. Sehingga ketika eksekutor melakukan pemeliharaan, dia tidak lagi perlu melakukan proses dengan cara yang lama. Jadi dengan aplikasi yang ada di HP, mereka bisa melakukan akses. Sehingga mereka juga bisa melakukan pembuatan instruksi kerja, sehingga selain dia bisa menggunakan instruksi kerja tersebut, dia juga bisa bertindak sebagai kontributor dalam berkontribusi dalam pembuatan IK kerja, sehingga nanti diinputkan pada aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah post outage atau setelah pelaksanaan eksekusi, yang di sini ada durasi kerjanya diberikan waktu sekitar 1 bulan. Nah, di sini apa saja yang terjadi? Maka di sini ada proses pelaporan, lalu ada presentasi pasca overhaul, dan disampaikan juga hasil performance test-nya, dan mungkin nanti ada evaluasi ataupun rekomendasi dan serta tidak lanjut pekerjaan. Semisal ada suatu pekerjaan yang mungkin dalam durasi waktu tersebut tidak bisa dilakukan, mungkin ada catatan sehingga akan diberikan rekomendasi pada overhaul selanjutnya. Sehingga proses siklus tersebut menjadi suatu siklus yang berkesinambungan sehingga mampu menghasilkan proses maintenance yang terorganisir dengan baik. Baik, selanjutnya adalah penerapan dari 5-on, di mana penerapannya akan melalui proses yang matur, di mana telah diimplementasikan dalam proses pemeliharaan di PT PLN Indonesia Power. Tentunya dengan bertarget pada 5-on yang tadi. Di mana 5-on yang pertama yaitu ada on safety. Di sini kita bekerja berorientasi pada keselamatan. Jadi aspek keselamatan sangat penting untuk dilakukan. Selanjutnya yang kedua ada on quality, di mana di on quality ini kita berorientasi pada aspek overhaul yang berkualitas. Jadi apa yang kita lakukan harus berkualitas sehingga hasil yang dibutuhkan tercapai. Yang ketiga ada on scope, di mana orientasinya pada ketajaman skop pekerjaan, di mana skop pekerjaan dibagi dengan detail sehingga tidak ada aspek-aspek yang tidak terpenuhi. Yang keempat ada on time,
Di sini kita berorientasi kerja pada ketepatan waktu. Selanjutnya yang kelima ada on cost, di mana orientasi bekerja kita dilakukan dengan mengoptimalisasi budget yang ada. Nah, untuk penerapan dari instruksi kerja online ini masuk dalam revolusi industri 4.0 yang dilakukan oleh PLN Indonesia Power unit bisnis UBH, di mana dilakukan pembuatan IK online yang masuk pada sistem integrasi yang dilakukan oleh PT PLN Indonesia Power. Next. Nah, selanjutnya ini adalah metodologi di mana pembuatan aplikasi online dilakukan dengan flowchart berikut. Yang pertama, untuk membuat instruksi kerja online, membuat instruksi kerja pada aplikasi IK online. Ketika dilakukan pembuatan instruksi kerja online, maka dilakukan submit. Setelah dilakukan submit, maka profesor atau ahli melakukan review instruksi kerja. Apabila di approve, maka akan lanjut ke manajer. Manajer pun juga melakukan review dari instruksi kerja yang dibuat. Setelah dilakukan approval, maka masuk ke dalam database instruksi kerja online. Next. Nah, ini adalah metodologi yang dilakukan, di mana pertama kita melakukan pengambilan data, di mana di sini kita mengumpulkan data dari instruksi kerja online yang ada. Selanjutnya, kita melakukan analisa data dengan menginventarisasi dari analisa data instruksi kerja online yang ada yang dilakukan per bidang unit kerja. Selanjutnya ada perancangan, di mana di sini perancangan aplikasi dilakukan dengan pembuatan berbasis mobile atau Android dan iOS, sehingga bisa diakses di mana saja dan dari aplikasi web mana saja. Selanjutnya dilakukan pengujian, di mana di sini kita melakukan user acceptance test dengan aplikasi Icon ini. Next. Ya. Nah, metodologi yang kami lakukan di sini menggunakan bisnis model Canvas, di mana BMC di sini untuk memudahkan dan menyelesaikan masalah dengan cara divisualisasikan, memberikan gambaran, dan memberikan nilai yang dapat mengubah model bisnis yang sangat rumit menjadi lebih sederhana. Dari bisnis Canvas ini terbagi jadi 9 segmen, di mana segmen pertama ada customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, dan key partnership. Yang terakhir ada kas dari struktur biaya. Baik, proses analisa dalam pembuatan aplikasi ini juga akan menggunakan teori design thinking ya. Bagaimana kita ketahui, design thinking ini merupakan proses pendekatan berbasis solusi dalam pemecahan masalah, di mana masalah-masalah ini dipecahkan berdasarkan kebutuhan atau needs-nya dengan mendefinisikan berbagai macam kebutuhan dari user dan dilakukan proses pendalaman observasi yang komprehensif sehingga nanti ditemukan suatu ide-ide untuk diterapkan dalam proses pemecahan permasalahannya. Nah, design thinking sendiri secara umum dibagi menjadi 5 elemen atau 5 tahapan gitu ya. Pertama ada empathize, yaitu proses pendekatan dengan berusaha mengetahui atau memahami permasalahannya si pelanggan atau user itu sendiri. Yang kedua yaitu mendefine atau melakukan proses mendefinisikan permasalahan. Yang ketiga yaitu ideation atau ideate. Di sana adalah proses mengembangkan berbagai macam ide-ide yang disampaikan yang kira-kira apa yang menjadi solusi dalam permasalahan tersebut. Nah, lalu prototype adalah tahapan yang keempat atau elemen keempat. Di sana dibuatkan suatu bentuk, baik itu
produk ataupun jasa yang diharapkan mampu menjawab atas semua permasalahan yang timbul. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir yaitu tes. Jadi setelah dilakukan 4 tahapan sebelumnya dengan menghasilkan suatu prototipe tersebut harus dilakukan pengujian. Nah, dalam proses pengujian itu akan dilihat proses evaluasinya. Nah, dari proses ini akan terjadi iterasi. Iterasi itu perulangan sehingga akan ada inputan dari produk-produk hasil solusi tersebut untuk dilakukan perbaikan sehingga menemui apa yang menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan. Baik, metodologi selanjutnya yang kita gunakan adalah balance scorecard, yaitu metode untuk pengukuran secara keseluruhan yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan. Pada awalnya, balance scorecard atau disingkat BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Dengan balance scorecard atau BSC, perusahaan jadi lebih mengetahui sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Dengan adanya balance scorecard, sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan secara menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. Agar kinerja lebih efektif dan efisien, dibutuhkan sebuah informasi yang akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Metodologi BSC sendiri terbagi menjadi 4 perspektif, yaitu financial perspective, internal business process, customer perspective, dan innovation, learning, and growth perspective. Di mana dalam perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar kepada perusahaan. Kemudian dalam perspektif internal business process dapat dilihat apa yang menjadi keunggulan aplikasi Ikon. Tiap produk mempunyai proses dan nilai yang unik bagi pelanggannya. Secara umum, hal tersebut terbagi menjadi 3 prinsip perspektif proses bisnis internal, yaitu proses inovasi, proses operasi, dan pelayanan personal jual. Kemudian dalam perspektif pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Tolak ukur pelanggan dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu core measurement group atau kelompok inti, dan customer value proposition atau kelompok penunjang. Kemudian yang terakhir adalah perspektif innovation, learning, dan growth perspektif, yaitu berfokus pada sumber daya manusia yang terdiri dari kapabilitas karyawan yang dapat diukur dari kepuasan karyawan. Kemudian kapabilitas sistem informasi, di mana produktivitas karyawan dipengaruhi oleh akses terhadap sistem informasi yang dimiliki. Kemudian yang terakhir adalah motivasi, yang merupakan upaya pemberian motivasi kepada karyawan. Masih mute. Ya, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan di mana di sini saya akan membahas tentang BMC, di mana BMC di sini adalah Business Model Canvas yang dibuat untuk melakukan pembuatan aplikasi instruksi kerja online. Dari 9 segmen ini, di mana segmen pertama adalah segmen pelanggan. Untuk segmen pelanggan di sini masuk diantaranya teknisi lapangan, managers dan supervisor, departemen kualitas dan keselamatan, departemen layanan pelanggan, departemen logistik dan pengadaan. Di mana di sini kita dapat telaah teknisi di lapangan sangat membutuhkan instruksi kerja yang jelas dan detail untuk melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan peralatan listrik. Untuk melakukan pekerjaan instalasi, sangat memerlukan panduan langkah demi langkah untuk instalasi peralatan listrik baru atau penggantian komponen. Selanjutnya pada level manajer dan supervisor, di mana manajer di sini mereka membutuhkan akses untuk memantau kepatuhan terhadap instruksi kerja, mengawasi pekerja lapangan, dan memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar. Untuk supervisor, mereka memerlukan kemampuan untuk memverifikasi dan melaporkan pelaksanaan instruksi kerja online yang dilakukan
oleh teknisi atau eksekutor langsung. Pada Departemen Kualitas dan Keselamatan, di sini mereka menggunakan aplikasi untuk memastikan bahwa semua prosedur keselamatan untuk dipatuhi dan mengedukasi teknisi tentang praktik keselamatan. Untuk di logistik, mereka menggunakan aplikasi ini menggunakan prosedur terkait penerimaan dan penyimpanan dan distribusi peralatan atau komponen listrik yang ada. Selanjutnya ada segmen proporsi nilai atau proporsi nilai. Nah, di sini ada efisiensi operasional yang ditingkatkan, peningkatan kualitas dan kepatuhan, kemudian kemudahan akses dan penggunaan, keselamatan yang lebih baik, personalized service, skalabilitas dukungan untuk berbagai lokasi, di mana efisiensi operasional dilakukan untuk penghematan waktu, sehingga instruksi kerja yang jelas dan mudah diakses membantu teknisi menyelesaikan tugas lebih cepat. Dan juga meminimalisir kesalahan, di mana panduan langkah demi langkah dan checklist membantu mengurangi hal tersebut, sehingga meningkatkan kualitas dan kepatuhan standar yang konsisten dengan instruksi kerja yang ada, distandarisasi memastikan semua teknisi mengikuti prosedur yang ada, sehingga mematuhi regulasi yang dilakukan oleh PT Indonesia Power ini. Aplikasi ini membantu memastikan semua itu bisa dilakukan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke channel atau saluran, di mana channel atau saluran di sini dilakukan melalui platform digital, aplikasi mobile, atau web base yang ada, portal internet atau portal internal yang ada dalam perusahaan, email dan notifikasi pas, media sosial dan komunikasi internal. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang customer relationship, di mana hubungan pelanggan di sini adalah strategi pendekatan yang digunakan untuk membangun mempertahankan hubungan dengan segmen pelanggan, di mana di sini terdapat dukungan pribadi atau personal assistant. Di sini dukungan ini dapat dikelola melalui email atau chat untuk membantu pengguna menyelesaikan masalah apabila terjadi kesalahan dalam membuat instruksi kerja, sehingga bisa dilaporkan ke admin atau PSI terkait. Selanjutnya ada self-service, di mana di sini panduan untuk pengguna yang komprehensif melalui video tutorial untuk membuat instruksi kerja dan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dalam membuat instruksi kerja online. Selanjutnya kita masuk ke revenue stream, di mana aliran pendapatan. Di sini aliran pendapatan dari PT Indonesia Power, di mana yang utama adalah penjualan energi listrik. Di sini dijual melalui konsumen, baik itu rumah, bisnis, atau industri. Selanjutnya ada jasa pemeliharaan dan perawatan. Nah, ini yang kita tekankan, di mana di sini kami menyediakan jasa pemeliharaan dan perawatan peralatan listrik kepada pelanggan industri atau bisnis seperti perbaikan transformator, generator, atau sistem distribusi listrik lainnya. Selanjutnya ada layanan konsultasi dan teknis. Di sini menawarkan layanan konsultasi kepada pelanggan dalam hal efisiensi energi, perencanaan infrastruktur listrik, atau implementasi teknologi baru. Selanjutnya ada penjualan atau sewa peralatan, di mana di sini seperti generator, panel surya, dan lain-lain. Kita masuk ke key resource atau sumber daya utama, di mana sumber daya utama dalam pembuatan aplikasi instruksi kerja online di sini kita sangat perlu tentang teknisi atau profesional IT yang terkait untuk membuat aplikasi ini, sehingga
pengembangan aplikasi ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada infrastruktur teknologi. Di infrastruktur teknologi ini kita perlu untuk menyewa server atau penyimpanan data untuk hosting aplikasi penyimpanan agar terkelola dengan baik. Bisa melalui layanan cloud untuk memastikan skalabilitas, fleksibilitas, dan kestaraan aplikasi dari berbagai lokasi atau jaringan yang ada. Selanjutnya adalah konten data di mana dokumentasi instruksi kerja diisi sebagai database dokumentasi instruksi kerja, prosedur, operasional standar, dan panduan keselamatan. Selanjutnya ada partnership dan alliance, di mana kemitraan di sini hubungan antara penyedia teknologi dan layanan cloud menyediakan infrastruktur teknis yang diperlukan untuk membuat aplikasi instruksi kerja online ini. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang aktivitas utama atau key activity, di mana Indonesia Power menyediakan jasa solusi maintenance, repair, and overhaul terbaik melalui maintenance service unit atau MSU dan anak usahanya Kogindo bersama. Selanjutnya adalah layanan MRO telah teruji terpercaya di Indonesia hingga negara Timur Tengah. Untuk aktivitas utama di mana PT PLN Indonesia Power melakukan generator field service, turbin service, dan repair generator dari 100 sampai 600 megawatt kelas. Selanjutnya ada remaining life assessment, di mana di sini kita bisa menilai sisa umur dari keandalan komponen boiler, turbin, HRSG, generator, kondensor, transformator. Selanjutnya ada other field service, di mana di sini kita bisa melakukan jasa retrofit, recovery, relocation, dan low speed balancing boiler center excellence, di mana di sini menyediakan layanan khusus untuk pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan boiler dengan standar tinggi. Yang kedelapan di mana di sini adalah kemitraan utama atau key partnership. Di sini kita melakukan kemitraan dengan melakukan pengembangan perangkat lunak eksternal, di mana di sini kolaborasi perusahaan pengembang perangkat lunak yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam membangun aplikasi dari instruksi kerja dengan web sehingga dapat disinkronisasi dengan baik. Selanjutnya ada penyediaan layanan cloud, di mana kemitraan dengan penyedia layanan cloud seperti Amazon, Google, sehingga dapat diakses di seluruh jaringan yang ada. Yang terakhir masuk ke struktur biaya, di mana struktur biaya di sini mencakup semua biaya yang terkait dengan pengembangan aplikasi tersebut. Di mana pertama kita memerlukan biaya pengembangan perangkat lunak, yaitu biaya untuk penggunaan lisensi perangkat atau apabila menggunakan platform yang memerlukan lisensi. Selanjutnya ada infrastruktur teknologi, di mana biaya untuk koneksi internet jaringan diperlukan untuk menjalankan aplikasi instruksi kerja ini. Dan juga biaya terkait implementasi sistem keamanan dan pelindungan data untuk melindungi aplikasi ini dan informasi database yang ada. Selanjutnya itu biaya operasional, di mana biaya pembaruan dan pemeliharaan untuk pengembangan aplikasi ke depannya agar dapat dilakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan kinerja optimal. Next. Baik, pada pengimplementasian design thinking untuk membuat aplikasi ini, kita jabarkan dari masing-masing elemen atau tahapan, dimulai dari empathize, di mana untuk mengetahui apa sih permasalahan di sini ada 3 hal yang menjadi concern gitu ya. Pertama terkait dengan pertumbuhan listrik dan kestabilan sistem, di mana pertumbuhan listrik ini sangatlah pesat. Nah, otomatis akan dibutuhkan suatu proses untuk menjaga kestabilan dan keandalannya.
Maka challenge dari PT PLN Indonesia Power dan perusahaan listrik lain yang pastinya fokusnya bergerak di bidang pembangkitan listrik atau penyedia listrik sebagai produsen merupakan sesuatu hal yang kritikal. Yang kedua yaitu bagaimana memaintain manajemen kualitas dan kepuasan pelanggan. Jadi PT PLN Indonesia Power di sini secara umum dan mungkin secara khususnya yang dilakukan oleh unit bisnis pemeliharaan berkomitmen untuk menerapkan quality management system atau QMS untuk bisa mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah menitikberatkan pada instruksi kerja, di mana dalam pelaksanaan pemeliharaan pastinya membutuhkan acuan. Nah, acuan ini bagaimana dalam kita penggunaannya itu bisa diakses dengan cepat dan mudah. Hal tersebut adalah hal-hal yang menjadi perhatian utama ataupun kebutuhan daripada eksekutor di lapangan. Nah, elemen yang selanjutnya itu masuk kepada define. Nah, ada dua hal yang menjadi fokus dari mendefinisikan kebutuhan dari kebutuhan pelanggan, yaitu bagaimana kita bisa memanage instruksi kerja itu. Nah, otomatis proses tersebut dari proses pembongkaran, inspeksi dan pemasangan, kita perlu melakukan proses controlling dan managing gitu ya, sehingga melalui pembuatan aplikasi yang berbasis web dan sekaligus berbasis mobile phone, baik itu bisa diakses secara operating sistemnya Android ataupun iOS. Nah, itu diharapkan bisa diakses oleh pengguna dan bisa dikontrol secara penggunaannya itu secara sistem, sehingga bisa dimonitoring bagaimana efektivitas dari penggunaan aplikasi ini. Lalu pastinya bagaimana setelah inovasi tersebut dibuat, mampu untuk diintegrasikan sebagai suatu proses digitalisasi yang terintegrasi. Bagaimana itu harus dikelola, yang sebelumnya itu masih sifatnya manual, dan sekarang ditingkatkan menjadi sifatnya di scale up menjadi digitalisasi. Nah, harapannya adalah bagaimana mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses pemeliharaan. Ideation-nya yaitu jadi PT PLN Indonesia Power khususnya unit bisnis pemeliharaan mengembangkan suatu ide-ide gitu ya, untuk bagaimana instruksi kerja ini bisa dimonitoring, bisa direview, bisa diakses, sehingga dalam penciptakan aplikasi ini pastinya diharapkan user friendly ya, atau simplicity, dan memiliki fungsi untuk mempercepat ya, proses dalam mengakses instruksi kerja. Dan proses ini dilakukan dengan cara System Development Life Cycle atau SDLC. Nah, dalam hal ini juga pelaksanaan pembuatannya itu sudah dilakukan suatu studi kelayakan, analisis, melakukan pendesainan, pemrograman, testing, implementasi, dan evaluasi untuk memastikan apakah proses pengembangan inovasi itu konsisten dan terdokumentasi dengan baik. Nah, pada tahap yang selanjutnya untuk tahap prototype, jadi ada sebelum untuk dibuat suatu aplikasi itu dilakukan pembuatan desain arsitektur. Dari sini aplikasi Icon ini dibuat menggunakan framework ASP.NET dan menghasilkan web API dengan bahasa pemrograman ASP.NET Core C. Jadi harapannya adalah bisa menggunakan akses melalui cellphone, dan yang kedua juga bisa dilakukan akses menggunakan web. Nah, dari desain tersebut diterjemahkan dalam pembuatan aplikasi yang bisa di-download dalam Play Store ataupun Google Play. Nah, dalam hal ini
kita bisa mengakses dengan mengetikkan judul IKA online gitu. Nah, terlihat ikonnya seperti yang ada pada tampilan tersebut. Nah, dari sini kita bisa mendownload dan nanti bisa melakukan proses pendaftaran dan login sesuai dengan data kepegawaian. Biasanya digunakan sistem verifikasi SSO atau single sign-on yang disetarakan bagaimana kita menggunakan login dan username dari email korporat. Dari prototipe ini juga akan muncul menu tampilan. Nah, pertama adalah masuk ke mobile dashboard. Dari sini kita bisa melihat ada berbagai macam menu utama, yaitu dari ada draft in progress, ada request approval, ada instruksi kerja milik kita pribadi, dan feedback. Nah, dari munculan tersebut bisa diketik berdasarkan menu-menu yang dibutuhkan untuk penyesuaiannya dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, dari sini kita bisa masuk ke menu dokumen IKA. Dari sini kita bisa melihat, semisal kita memilih unit yang akan digunakan itu di unit pembangkit yang mana. Nah, terus unit pembangkitnya itu unit yang nomor berapa pembangkitnya, terus tipe mesinnya itu apa, mereknya, dan kita bisa menspesifikasi dari bidangnya itu apakah kita dari listrik, mekanik, atau dari instrumen. Nah, terus dari bidang tersebut bisa didefinisikan berdasarkan peralatannya, dan setelah berdasarkan peralatannya bisa didetailkan kembali berdasarkan part dari equipment-nya itu, sehingga instruksi kerja ini bisa menghasilkan suatu tampilan yang lebih detail gitu, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing part ataupun peralat equipment yang akan dipelihara. Nah, ketika kita melakukan proses mengakses gitu ya, kita bisa melakukan juga proses pembuatan IKA yang nanti juga kita bisa inputkan ke aplikasi ini gitu. Sehingga dari penjelasan yang sebelumnya ada beberapa langkah alur dari persetujuan yang dilakukan oleh dari supervisor, terus dilakukan lagi review dari ahli, lalu disetujui oleh manajemen, dalam hal ini adalah manajer gitu, sehingga instruksi kerja yang ada saat ini merupakan instruksi kerja dua arah, baik kita bisa mengakses maupun kita bisa memberikan inputan. Jadi ini merupakan dokumen yang berkelanjutan, dan di sana kita bisa take down kembali apabila ada suatu proses revisi, sehingga yang diyakinkan adalah dalam aplikasi tersebut merupakan aplikasi dengan kondisi instruksi kerja yang terbaru. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat dari pengumpulan data-data tersebut akan menjadi suatu database yang besar yang tadi disebutkan akan disimpan dalam cloud untuk pastinya dari cloud internal perusahaan, yang nanti itu akan menyimpan data-data tersebut berdasarkan jumlah instruksi kerja yang sudah diinputkan atau yang sudah terdatabase. Hal ini akan memperkaya proses IKA tersebut, dan ini akan juga bisa juga digunakan oleh bisa digunakan oleh seluruh pegawai yang ada di PT PLN Indonesia Power. Sehingga ketika nanti mereka melakukan proses eksekusi, walaupun yang mengeksekusi itu bukan orang yang biasa melakukan eksekusi dalam pemeliharaan periodik, paling tidak dia bisa melihat instruksi kerja dan melihat bagaimana instruksi kerja itu digunakan untuk melakukan perbaikan peralatan. Yang terakhir, di sana ada data-data kontributor yang bisa dilihat secara banyaknya kontribusi dari apa yang mereka buat, dan apa saja nama instruksi kerja yang mereka buat berdasarkan bidang masing-masing. Sehingga nanti hal ini yang akan menjadikan banyaknya database dan kebermanfaatan yang bisa dirasakan oleh seluruh pegawai. Nah, dalam tahapan akhir
Ada beberapa tahapan yang krusial di sini saya sebutkan ada 3. Pertama adalah pengujian secara fungsional. Jadi setelah fitur, aplikasi tersebut di-create, fitur-fiturnya pastinya akan dibuat semudah mungkin, simplicity gitu, sehingga agar harapannya bisa user friendly. Nah, hal itu untuk memastikan fitur itu dapat memudahkan instruksi kerja itu diakses dengan mudah dan relevan. Dan hal ini pastinya akan membantu proses pekerjaan di lapangan. Lah dari sini kita juga bisa melihat dari perspektif user interface atau UI, harapannya bagaimana aplikasi tersebut bisa memudahkan kita untuk digunakan, sehingga orang yang akan mengeksekusi, baik dia berlatar belakang dari pendidikan yang mungkin berbeda, ataupun dari pengalaman yang juga berbeda, dia diusahakan untuk bisa mudah dalam menggunakan aplikasi ini. Lalu pengujian kinerja. Dalam hal ini maksudnya adalah bagaimana aplikasi tersebut dipastikan terlebih dahulu efektivitasnya dalam menangani ataupun membantu beban kerja dari eksekutor. Nah, hal ini pastinya harapannya adalah karena sudah bisa diakses dalam jumlah yang besar dan oleh siapa saja, maka hal ini akan memberikan dampak kebermanfaatan yang lebih besar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait dengan balance scorecard, yaitu metode yang kita gunakan untuk mengukur unjuk kerja dari pemanfaatan aplikasi online ini. Di sini disebutkan tadi ada 4 perspektif yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu perspektif finansial, yang itu tolak ukur dalam perspektif ini adalah dampak finansial dari implementasi aplikasi ikon. Jadi kerugian akibat terjadinya PE atau Project Extended akibat dokumen INCA yang tidak lengkap pada pekerjaan pemeliharaan unit pembangkit. Asumsinya adalah terjadi extended selama 10 hari pada pekerjaan pemeliharaan pembangkit di Pelabuhan Ratu. Dengan asumsi perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang kapasitas PLTU-nya unit 1 adalah 350 MW, sehingga penjualan tenaga listriknya adalah sekitar 350.000 kWh. Kemudian kWh per hari yang dihasilkan ada sekitar 16.100.000. Sehingga kerugian dalam 10 hari yang tidak diproduksi karena adanya project sendiri tadi adalah sebesar 161 juta. Jadi secara garis besar, manfaat finansial dihasilkan dari aplikasi ikon ini juga dapat membantu pendapatan usaha, perspektif keuangan dari perusahaan Indonesia Power ini. Di mana bisa kita lihat dari tabel sebelah kanan untuk pendapatan usaha di Indonesia Power ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 38 M menjadi 40 M, kemudian penjualan tenaga listrik juga meningkat 19 juta kWh menjadi 20 juta kWh. Dan indikasi-indikasi selanjutnya yang mungkin bisa dibaca. Next. Kemudian perspektif selanjutnya yaitu perspektif consumer perspektif. Jadi pemanfaatan aplikasi ikon ini dapat mempercepat durasi pemeliharaan pembangkit sehingga tercipta kepuasan pelanggan. Adapun nilai indeks kepuasan pelanggan untuk pembangkit existing pada tahun 2022 diperoleh sebesar 87,23%, sehingga meningkat sebesar 0,65% dari tahun sebelumnya, dengan indeks nilainya sebesar 86,58%. Sedangkan untuk nilai indeks kepuasan pelanggan dari pembangkit jasa OM perusahaan tahun 2022 yaitu sebesar 82,47%, menurun 2,37% dari tahun sebelumnya dengan indeks sebesar 84,84%. Namun di sini nilai kepuasan pelanggan, baik pelanggan existing maupun jasa OM, keduanya termasuk dalam kategori memuaskan. Next. Perspektif yang ketiga yaitu internal business process, di mana dalam perspektif proses internal manfaat dari aplikasi ikon ini antara lain
mempermudah memonitor ketersediaan dokumen instruksi kerja untuk setiap bidang, setiap area, dan unit pembangkit. Kemudian yang kedua, mempermudah monitoring jumlah dokumen IK yang seharusnya ada dengan jumlah dokumen IK yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga, mempermudah pembuatan dokumen IK secara mobile. Yang keempat, mempermudah pencarian dan pengaksesan dokumen IK secara mudah dan menyenangkan. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai database dokumen IK yang dapat menunjang kualitas dari pekerjaan pemeliharaan pembangkit. Jadi secara garis besar, pemanfaatan aplikasi IKON ini dapat menunjang dari kinerja pembangkit di Indonesia Power. Pada tabel sebelah kanan bisa kita lihat kinerja pembangkit jasa OM di Jawa, di mana availability mengalami peningkatan, di mana EAF-nya dari tahun 2021 itu sebesar 89,84%, meningkat di tahun 2022 sebesar 91,05%. Kemudian yang keempat adalah perspektif innovation, learning, and growth. Jadi penggunaan IKON ini sebagai pegangan pedoman pembongkaran peralatan atau mesin pada proyek pemeliharaan pembangkit, sehingga dapat menunjang KKU atau kontrak kinerja utama pada maintenance service unit. Pada poin quality, karena teknisi mempunyai dasar atau SOP atau prosedur dalam melakukan kegiatan pemeliharaan peralatan atau mesin-mesin unit pembangkit. Di mana dari perspektif ini dapat kita lihat di jumlah pegawai di Indonesia Power sebesar 4189 orang dengan biaya pengembangan kompetensinya 51,28 miliar. Kemudian rata-rata jam pelatihan per pegawainya itu 97 jam per orang, dan indeks kepuasan karyawannya ini 86% dengan kepuasan karyawannya 80,9%. Adapun dari beberapa paparan tadi dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan bisnis model Canvas, jadi penerapan BMC dalam aplikasi IKA online ini menargetkan teknisi lapangan hingga departemen terkait dengan meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas, menggunakan platform digital untuk menjangkau pelanggan, dan mempertahankan hubungan melalui dukungan pribadi serta pelatihan rutin yang mendukung pertumbuhan perusahaan. Kemudian yang kedua terkait dengan design thinking, jadi PT Indonesia Power menggunakan design thinking untuk mengembangkan IKA online ini. Tahapannya adalah melalui tahapan empathize, dan define, edit, dan prototype dengan berfokus pada pemecahan tantangan manajemen kualitas dan pemeliharaan pembangkit hingga menciptakan aplikasi IKON yang dapat diiterasi berdasarkan umpan balik dari penggunanya. Kemudian yang terakhir adalah balance scorecard. Aplikasi IKON ini dapat membantu Indonesia Power mengurangi biaya kerugian sebesar 160 juta, kemudian dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dari 86,58% menjadi 87,23%, kemudian meningkatkan ketersediaan pembangkit dari 89,84% menjadi 91,04%, serta dapat memperbaiki pembelajaran dengan rata-rata 97 jam pelatihan per pegawai dengan indeks keterlibatan sebesar 86%. Berikut adalah daftar pustaka yang kami adopt untuk menyusun paper ini. Baik, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 13 terkait dengan proyek kelas kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.